Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Safira Haramain, BP 1710-32-2013 akan melakukan simulasi training pelatihan kepemimpinan kepada siswa SMA. Nah, pada training tersebut saya berperan sebagai trainer di salah satu sesi mengenai keterampilan manajemen konflik di dalam pelatihan kepemimpinan tersebut. Nah, sesi ini diawali dengan sebuah kasus. Nanti peserta akan diberikan kasus yang akan mereka pecahkan secara individu. Jadi kasusnya itu merupakan kasus individu. Dan nanti mereka akan menuliskan bagaimana cara mereka menyelesaikan masalahnya di dalam kertas yang dibagikan oleh panitia. Nah, setelah mereka menuliskan solusi atau pemecahan masalahnya, maka nanti saya akan meminta kepada peserta yang bersedia untuk dapat membacakan apa yang ia tulis. Kenapa alasan saya untuk meminta hanya mereka yang bersedia, bukan menunjuk secara acak? Karena di sini kita kan melatih kemampuan leadership mereka. Nah, leadership tersebut salah satu sifat kepemimpinan itu adalah percaya diri, sehingga dengan meminta mereka hanya yang bersedia saja untuk maju ke depan, maka itu tuh dapat melatih bagaimana kemampuan percaya diri mereka. Nanti akan saya berikan feedback di akhir setelah studi kasus ini gitu. Nah, berdasarkan kasus tersebut, kemudian saya akan masuk ke dalam materi presentasi, di mana materi ini akan saya sampaikan dengan PPT. PPT tersebut isinya hanya poin-poin saja, dan saya akan menyampaikan penjelasan poin-poin tersebut secara lisan atau secara langsung. Nah, sehingga ini lebih dirasa, karena hal ini dirasa lebih efektif, karena kalau misalnya disampaikan secara lisan saja, itu tuh dapat menimbulkan rasa bosan kepada si peserta karena hanya mendengarkan saja. Nah, jika ditampilkan dengan PPT, tapi apabila PPT-nya itu tuh terlalu banyak penjelasan, maka juga tidak akan membuat si peserta fokus, karena isinya itu banyak penjelasannya. Jadi dalam PPT itu sebaiknya hanya poin-poinnya saja. Nah, setelah materi diberikan, nanti di dalam materi itu juga akan dikaitkan dengan studi kasus yang telah dikerjakan oleh peserta. Kemudian setelah materi diberikan, peserta akan menerapkan apa yang dipelajarinya, terutama di bagian langkah-langkah manajemen konflik di dalam sebuah games. Jadi mereka akan diberikan game, peserta akan dibagi dalam 2 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan membuat 10 list tugas untuk kelompok satunya lagi, untuk kelompok lawan, yang akan dikerjakan oleh si kelompok lawan ini. Kelompok lawan tersebut harus mendiskusikan atau memecahkan masalah bagaimana ia akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh kelompok lainnya dalam waktu 30 menit. Jadi peserta akan diberikan 30 menit untuk menyelesaikan 10 tugas tersebut. Nah, kemudian setelah games ini selesai, maka peserta diminta untuk menganalisa langkah-langkah manajemen konflik dengan game yang telah mereka lakukan. Nah, kemudian tujuan dari game ini adalah untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan, dilihat dari bagaimana kelompok tersebut memecahkan masalahnya secara bersama, dimulai dengan pembagian tugas-tugas tersebut dan bagaimana mereka menyelesaikan tugas tersebut. Nah, studi kasus ini sebaiknya trainer itu tidak hanya menggunakan PPT, tetapi juga trainer sebaiknya membacakan studi kasus tersebut dengan penekanan atau intonasi-intonasi tertentu. Jadi simulasinya itu adalah sebelumnya kita jelaskan ke peserta bahwa kita akan melakukan studi kasus. Baiklah, saat ini saudara akan dihadapkan dengan sebuah permasalahan dan saudara diminta untuk memecahkan masalah tersebut. Saudara diminta untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi masalah itu seperti ini. Anda dan 3 orang teman Anda memiliki jadwal piket pada hari Selasa. Guru yang biasanya mengajar pada hari itu berhalangan hadir sehingga harus digantikan oleh guru lainnya. Guru tersebut mengharuskan kelas dalam kondisi bersih dengan bangku yang disusun melingkar. Jika tidak sesuai dengan harapannya, maka orang yang piket pada hari tersebut akan dihukum. Oleh karena itu,
Anda dan 3 orang teman Anda harus melakukan beberapa hal untuk menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh si guru tersebut. Di antaranya yaitu Anda harus menyapu kelas, Anda harus mempersiapkan bangkunya agar disusun melingkar, Anda harus membersihkan papan tulis, Anda harus menyiram dan menyusun bunga, kemudian Anda harus membersihkan kaca jendela. Namun ternyata salah satu teman piket Anda tidak bisa ikut membantu karena sakit. Oleh karena itu, tugas-tugas tersebut harus dikerjakan oleh 3 orang, hanya 3 orang saja termasuk Anda. Apa yang Anda lakukan untuk memenuhi tanggung jawab Anda dan teman-teman Anda? Nah, silakan dikerjakan di dalam kertas tersebut, waktunya 3 menit. Jadi trainer sebaiknya juga membatasi waktunya, waktu pemecahan masalahnya sehingga tidak terlalu lama. Oke. Jadi di dalam komunikasi efektif kita harus berkomunikasi dalam keadaan yang menguntungkan. Misalnya ketika suasana dalam pelatihan itu sudah mulai ribut, maka saya akan memilih untuk diam sejenak agar si peserta dapat fokus lagi kepada saya gitu. Oke, simulasinya itu adalah seperti itu. Jadi pada dasarnya itu kita orang Nah, jadi pada dasarnya setiap orang itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, itu salah satu contoh komunikasi efektif di mana kita harus berkomunikasi di saat yang tepat. Jadi untuk komunikasi yang efektif juga sebaiknya trainer itu dia lebih interaktif dengan peserta, seperti kita menanyakan kembali ke peserta mengenai materi kita. Misalnya jadi kita sekarang akan membahas tentang keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apakah ada yang tahu apa-apa saja keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Silakan. Ya, seperti itu kira-kira bagaimana caranya untuk komunikasi interaktif. Jadi kita akan membalikkan lagi ke peserta dulu. Setelah peserta menjawab, nanti kita akan memberikan feedback atas jawaban dari peserta. Nah, selanjutnya itu adalah kita sebaiknya trainer itu memberikan contoh untuk setiap poin-poin yang kita sebutkan. Manajemen konflik simulasinya itu seperti ini. Dalam manajemen konflik kita memiliki 5 tahap yang harus kita lewati. Yang pertama itu adalah kita pengenalan, kemudian yang kedua itu adalah diagnosis, yang ketiga itu menyepakati suatu solusi, dan yang keempat itu adalah pelaksanaannya, dan yang kelima adalah evaluasi. Yang pertama itu adalah pengenalan. Di dalam pengenalan kita harus mengidentifikasi masalahnya apa, dan kita harus mengenal masalah tersebut. Nah, dalam contoh studi kasus tadi, maka dapat kita lihat bahwa masalah yang ditemukan di sana adalah bahwa tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh 4 orang itu akan menjadi lebih ringan, sekarang harus dikerjakan oleh 3 orang, sehingga tugasnya menjadi lebih berat dan lebih banyak untuk masing-masing orangnya. Itu adalah yang pertama adalah pengenalan dari masalah. Selanjutnya itu adalah diagnosis. Nah, diagnosis ini kita harus mempusatkan perhatian pada masalah utama, bukan pada masalah hal-hal yang sepele, untuk mencari bagaimana solusinya. Nah, misalnya dalam kasus tersebut bahwa masalah utamanya itu adalah karena kekurangan tenaga sehingga bagaimana caranya kita harus membuat semua pekerjaan itu tuh harus efektif dalam waktu yang cepat dan harus dapat dikerjakan oleh 3 orang secara adil. Nah, itu adalah diagnosisnya. Kemudian kita akan mencari, ketiga itu adalah menyepakati suatu solusi. Jadi kemudian dikumpulkan dari 3 orang yang ikut piket pada hari itu, apa saja solusi yang bisa diberikan oleh ketiga-tiganya. Kemudian kita kumpulkan menjadi satu solusi dan akhirnya menemukan solusi yang terbaik gitu. Kemudian habis itu selanjutnya itu adalah pelaksanaan. Kemudian kita laksanakan solusi tersebut, dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah kita melihat apakah setelah kita melaksanakan tadi, apakah akan muncul masalah baru atau tidak. Nah, kalau misalnya muncul masalah baru atau tidak berhasil pelaksanaannya tadi, maka kita akan kembali ke tahap sebelumnya. Kita akan mencoba lagi bagaimana caranya untuk menemukan solusi yang lebih. Setelah semuanya selesai, setelah satu sesi ini berakhir, maka di akhir sesi kita harus memberikan feedback lagi kepada peserta. Apakah peserta itu telah paham mengenai materi kita atau belum.